Akhirnya Honda merilis harga resmi dari motor listrik pertamanya, yaitu Honda e:IM One E. Nah, ini motor di sebelah gua, dan kita lagi ada di AHM Safety Riding Park. Jadi kita juga dapat kesempatan selain melihat megang-megang yang melihat jeroannya langsung, tapi kita juga berkesempatan buat nyobain motor langsung. Jadi kita bakal bahas motor satu ini secara lebih lanjut. Tonton terus sampai habis. Nah, selain merilis harga dari si Honda e:IM One E, AHM juga merilis bisa dibilang kayak varian baru dari si Honda e:IM One E ini, yaitu Honda e:IM One E Plus. Nah, ntar kita bakal bahas bedanya di mana, tapi kita bahas dulu secara detail ya soal desainnya. Ya kayak waktu muncul di Gias ya, awal-awal dia pakai desainnya tuh di depan ini agak futuristis, beda daripada motor-motor Honda lainnya. Bisa dilihat dia pakai lampunya tuh satu model gini, satu apa ya, nggak ganda gitu, tapi dia atas bawahnya itu dipisah, dan ini ada daytime running light-nya, jadi kesannya lebih futuristis gitu ya. Sementara buat lampu sen dia ada di bagian batok cover setang nih, jadi lampu sennya posisinya lebih tinggi, dan di sini ada buat bracket plat nomor. Jadi plat nomornya itu biasanya kan ada di bawah ya, ini ada di bagian atas lampu. Terus di bagian kaki-kaki depan dia pakai shocknya tuh agak gede, AC gede, dan peleknya itu ukurannya ring 12 inci. Jadi emang lebih kecil daripada motor matic ya, tapi lebarnya tuh lumayan lebar dia. Bannya itu pakai ukuran 90/90, ring 12 di depan. Terus mundur sedikit ke belakang yuk. Nah, di bagian tengah ke belakang sini sebenarnya dia masih kayak motor matic banget ya. Di sini ada speedometer bentuknya bulat, mirip banget sama Honda Genio speedometernya, nanti kita bakal bahas dari fitur. Terus ini ada spion bulat kanan kiri. Di sini ada kompartemen penyimpanan nih, cukup gede, bisa buat botol minuman. Sebelah kanan ini ada kompartemen kecil banget dan disediain buat USB socket. Jadi ada USB socket sini 2,1 ampere. Ya lumayan lah ya buat ngecas-ngecas gadget. Terus di sini ada rumah kunci. Rumah kuncinya masih model lama. Jadi ini motor listrik yang harusnya futuristis banget, penuh teknologi, tapi rumah kuncinya masih model lama dan masih pakai anak kunci kayak gini. Ini bahkan Vario injeksi pertama kuncinya nggak gini. Jadi dia buka joknya itu udah bisa di sini. Kalau ini belum. Jadi kalau mau buka jok harus cabut kunci, colokin ke sini. Nah, ribet banget ya. Padahal ini motor keluaran 2023 dan listrik gitu loh. Terus lanjut lagi di bagian deck. Decknya gede banget, luas. Jadi kalau kita taruh kaki di sini tuh bebas, mau posisi lebih dekat, lebih selonjor bisa. Dan ini rata, jadi bisa bawa barang bawaan ya, entah bawa galon atau bawa kantong-kantong yang besar. Terus posisi decknya cukup tinggi nih, bisa dilihat dia ke tanahnya tuh lumayan jauh. Karena di bagian bawah sini ada sistem-sistem dari kelistrikan buat motor listriknya. Ini ada joknya lumayan lebar dan lumayan panjang, bisa dirasain ya. Dan bodinya sebenarnya nggak terlalu banyak lekukan-lekukan yang tegas, dan ada pijakan kaki buat penumpang yang disembunyinya rapih. Ini gue demen nih kayak gini-gini nih. Nah, karena ini yang varian yang plus, jadi di belakang ini ada rear rack. Nah, bedanya cuma di situ. Kalau e:IM One E dengan e:IM One E Plus, cuma ini doang nih. Nah, jadi ini bisa dipakai buat bawa barang bawaan, misalnya kayak butuh bawa apa ya, jas hujan, atau kita mau ada barang yang gede banget nggak muat di depan, bisa taruh di sini. Terus di bagian belakangnya ini ada lampu stop lampnya itu dengan lampu sen itu nyatu, jadi dia kayak satu garis gitu, futuristis banget. Dan dia nggak pakai spakbor, jadi spakbornya itu dari kolong ya, itu langsung ke lampu, terus ada dudukan plat nomor, jadi model-modelnya kayak tail tidy gitu. Sementara buat mencegah cipratan dari ban ke pengendara, itu dikasih mudguard gitu di belakang. Jadi modelnya tuh pakai mudguard gitu. Terus di bawahnya, di belakang ini ada suspensi dual shock ya buat si e:IM One E ini, dan
Kaki-kakinya itu pakai pelek ring 12 juga kayak depan. Ukurannya itu 100/90. Nah, buat fitur si Honda eM1i ini dibekali yang tadi gue bilang ini panel meter atau speedometer. Ini bentuknya mirip banget kayak Honda Genio. Terus di sini ada beberapa informasi ya kan, kayak di sini ada speedometernya, kecepatan, terus ini ada logonya sih bensin ya, tapi ini kayaknya baterai 92% kondisinya baterainya. Terus ini ada penunjuk jam. Dan udah nih ada bisa dipencet. Oh iya, ada odometer, ada trip meter. Udah. Jadi cuma itu doang MID-nya isinya. Terus di bagian sini ada Econ. Econ ini kayaknya riding mode-nya, jadi kalau kita pakai mode Eco bisa dipindahin dari tombol di kanan ini, dia bakal nyala. Dan kalau Econ ini dinyalain, kecepatannya cuma dibatasi sampai 25 km/jam. Terus di bagian bawah sini ada sen kanan kiri, lampu jauh. Ini kayaknya peringatan buat kalau ada kerusakan di bagian kelistrikan. Sementara ini ready, kalau kita nyalain pencet starter, dia bakal nyala dan baru bisa digas. Nah, ini baru bisa digas. Oh, dia mentok di 33 kalau Econ. Tadi kan udah bahas ya soal desain, kaki-kaki, fitur. Sekarang kita bahas penggerak listriknya. Nah, dia itu dibekali baterai 1,3 kWh. Aduh, ini ribet banget sumpah. Nggak masuk-masuk ya kuncinya. Nah, baterainya itu ditaruh di sini, di bagian jok. Jadi di sini kompartemen penyimpanan itu berkurang banyak karena untuk baterai, jadi cuma ada sedikit doang. Mungkin buat satu jas hujan aja kali ya, atau dua masih bisa lah dipaksa-paksa. Sementara di bagian depannya itu buat baterai. Nah, baterainya ini tadi yang gue bilang 1,3 kWh dan dia modelnya swap gini. Nah, ini beratnya lumayan, 10,2 kilo. Jadi kalau nggak biasa angkat beban berat, nih kayaknya berat banget sih. Dan karena modelnya dia swap, jadi dia pakai soketnya kayak gini. Tinggal dimasukin aja. Nah, sebenarnya udah kepasang baterainya. Cuma banyak motor-motor listrik yang dengan model swap, yang dulu-dulu ya, bukan Honda, itu baterainya jadi goyang-goyang dan bahaya lah ya, bisa tiba-tiba motor mati karena soketnya nggak pas segala macem. Makanya Honda ngasih kuncian, jadi sini ada kuncinya. Nah, kalau udah begini baterainya nggak bisa goyang. Baterainya cuma 1,3 kWh yang mengisi daya ke penggerak listrik berkekuatan 1,7 kW. Jadi baterainya nggak terlalu besar, kekuatan penggerak listriknya juga nggak terlalu besar. Jadinya dia punya daya tempuh itu sekitar 45 km dan kecepatan tertinggi itu cuma 41,1 km/jam. Itu spesifikasinya sama, mau yang Honda eM1i biasa atau eM1i Plus, karena emang bedanya cuma di bagian backcrack ini doang. Nah, itu tadi soal penggeraknya. Terus ngecasnya di mana nih? Karena dari tadi gue ngomongin desain aja nggak nunjukin tempat ngecasnya gitu ya. Lubang pengecasnya di mana? Nah, sekarang kita bahas pengecasannya di sebelah sana yuk. Oke, kalau tadi kita bahas spesifikasi, desain, fitur-fitur dari si Honda eM1i dan eM1 Plus, yang di belakang gue ini adalah cara buat ngisi daya baterai dari dua motor listrik tersebut. Jadi yang sebelah kanan ini adalah mobile power pack, yaitu adalah docking charging gitu dibilang ya, buat ngecas di rumah. Kalau yang sebelah kiri ini adalah e-swap. Nah, kalau yang mobile power pack ini lu bisa ngecas di rumah, tapi harus beli dengan harga sekitar 5 juta. Jadi udah harga motor listriknya itu 33 jutaan, yang cukup mahal, spesifikasinya seperti itu. Dan lu mau ngecasnya di rumah itu harus bayar lagi 5 juta. Dan buat ngecas di rumah itu dia buat dari 25% sampai 75% tuh memakan waktu 160 menit. Kalau dari 0 sampai 100 itu butuh waktu sampai 6 jam. Jadi cukup lama, mungkin butuh semalaman ya buat ngecas baterainya sampai penuh. Dan sistem ngecasnya itu ya baterainya dilepas dulu dari motor kayak gini nih. Jadi diambil dulu dari motor, baru dipasang ke sini. Dan baterainya cukup berat cuy, sumpah. Nah, kalau yang di sini itu adalah e-swap. Jadi kalau di e-swap ini lebih simpel, lu nggak harus beli 5 juta ya kan. Lu tinggal datang ke e-swapnya, ambil baterai lu yang habis, lu taruh, lu sambil lagi baterai yang udah penuh. Cuma bayar 8.000 per penukaran baterai. Tapi e-swap ini cuma baru hadir di Jakarta aja, baru ada belasan totalnya, gua nggak tahu detailnya berapa tepatnya. Yang jelas ini ada belasan dan cuma hadir di e-shop milik Honda. Jadi
sekarang kondisinya juga belum terlalu ramai ini si e-swapnya, dan harganya juga 8.000, padahal baterainya cuma 1,7 kW. Yang mana kalau 1 kW-nya itu sekitar 2.000-an, harusnya cuma 4.000, kok ini 8.000 gitu ya. Ya gitu dah. Sekarang kita udah bahas nih dari semuanya, baterainya juga, kita coba motornya yuk. Akhirnya nih bisa nyobain motor listrik pertama Honda, yaitu eM1i. Impresi pertamanya sih posisi duduknya pas, bagian joknya sih empuk banget, berasa bedanya. Dek meskipun kelihatan agak tinggi tapi nggak bikin posisi duduknya jadi jongkok. Nah baru mulai masuk area test ride di AHM Safety Riding Park, motor listriknya langsung diajak nyebur ke air. Walaupun nggak terlalu dalam kayak banjir Jakarta ya, tapi masih aman lah diterabas sama si Honda eM1i ini. Berlanjut di lintasan lurus, karena spesifikasinya nggak terlalu tinggi ya tenaganya memang biasa aja. Akselerasi Honda eM1i ini nggak ngejambak kayak motor listrik lain yang ngasih tenaga instan. Outputnya lebih linear yang bikin pengguna motor listrik baru itu jadi nggak kagok. Emang nggak bisa sih ngetes kecepatannya di sini, tapi buat gambaran bisa dilihat lah di speedometernya ya. Habis itu kita cobain motor listriknya naik tanjakan. Gokil, dengan spesifikasi yang kelihatannya B aja, masih bisa bawa gua yang punya berat sekitar 80 kg untuk naik tanjakannya. Tenaganya nggak ngedrop sama sekali buat bawa gua sampai ke atas. Sayangnya gua nggak sempet nyobain buat boncengan di tanjakannya. Kira-kira kuat nggak ya kalau dipakai boncengan? Nah terakhir kita dikasih rute berbelok buat nyobain handling dari eM1i ini. Buat belok-belok kayak gimana gini ternyata motornya asik banget. Stangnya yang cukup proporsional bikin pengendalian jadi mudah. Apalagi kaki-kakinya yang cukup lebar bikin handlingnya makin stabil. Pengereman juga terasa cukup mantap untuk menghentikan kecepatan Honda eM1i ini. Terasa cukup empuk, halus, dan feedbacknya di jari juga enak banget. Oke, kita udah ngebahas ya tadi dari desain, spek, kaki-kaki, baterai, sampai ke tempat chargingnya. Kita juga nyobain motornya dipakai jalanan gitu, belok-belok enak banget, nanjak masih kuat, bisa diceburin ya walaupun nggak dalam-dalam banget nyeburnya, karena sepatu gue juga nggak basah juga. Jadi itu kesimpulannya ya, motor ini kalau dipakai buat di dalam kota, apalagi di kota-kota kecil, di kota satelit gitu ya, kayak misalnya di Bintaro, di beberapa kota Bekasi gitu ya, atau di Depok gitu mungkin masih oke. Tapi kalau dipakai ke jalan yang lebih gede, gue ngebayang sih kalau pakai motor ini kecepatan cuma 40 di TB Simatupang ngeri banget pasti. Jadi ya emang kayak gitu doang yang ditawarin sama Honda, dan harganya si eM1i ini dibanderol dengan harga 33 juta untuk on the road Jakarta. Dan kalau yang plus itu cuma beda 500.000, jadinya 33,5 juta. Nah, gimana menurut lo? Menarik nggak nih buat beli motor listrik satu ini? Tulis komentar Anda di bagian bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brum by Yuzon untuk mengetahui video review berikutnya. Sampai jumpa di video review berikut ya. Dadah!